Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Daihatsu Sirion 1,3 tipenya M Sport Matic tahun 2013. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang paling mudah adalah tampilan dari fisik luar. Jadi dari fisik luar yang perlu kita perhatikan itu yang pertama adalah dari tongkrongan mobil. Jadi tongkrongan mobil, jadi mobil yang bagus dia tongkrongannya masih lurus, dia tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di kaki-kaki atau suspensi. Bisa jadi di shock breakernya atau di pernya. Nah, terus untuk bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir atau benturan. Yang pertama itu kita perhatikan itu adalah di nut ya. Nut ini adalah sambungan atau batas ya antara parts dari bodi mobil. Jadi nutnya ini kita perhatikan, kita periksa bahwa jaraknya itu presisi antara kiri dan kanan. Nah, yang kedua itu adalah di pantulan dari objek atau benda-benda yang ada di sekeliling mobil. Jadi dia memantulkan di permukaan cat ya. Jadi pastikan bahwa pantulan objek yang ada di seputar mobil dia memantulkan bayangan secara lurus, tidak bergelombang. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa pantulannya itu lurus. Kita kelilingin mobil ya, kita cek satu persatu kondisi dari semua bagian-bagian parts yang ada di luar mobil, baik kaca, terus habis itu lampu, terus ban, velg. Nah, ini velgnya dia sudah diganti dengan yang aftermarket ya. Nah, ban juga kondisi juga masih tebal, mungkin sekitar 70% masih ada. Nah, kita kelilingin mobil, kita pastikan, kita periksa kondisi semuanya secara keseluruhan. Nah, seperti ini kita kelilingin, kita cek. Nah, kita periksa nih pantulan objek-objek, benda-benda yang ada di seputar, pastikan bahwa dia memantul secara lurus. Kita kelilingin mobil. Nah, setelah kita selesai mengelilingi mobil, kita periksa bagian luar, pastikan bahwa bagian luar tuh kondisinya oke. Nah, berikutnya kita periksa ke bagian dalam. Nah, dia kuncinya ini terpisah dengan remote. Nah, sekarang kita langsung kita periksa saja ke bagian dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, yang perlu kita perhatikan yang pertama kali adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kolong dashboard. Nah, di kolong dashboard kita perhatikan, kita pastikan bahwa di kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di pedal ya, karena kehausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Nah, terus habis itu berikutnya yang perlu kita perhatikan itu di kolong jok ya. Kolong joknya agak gelap ya. Pastikan bahwa di kolong jok itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, setelah kita cek, kita pastikan aman. Nah, berikutnya coba kita masuk ke dalam mobil. Nah, pada saat kita masuk ke dalam mobil, coba kita rasakan bagaimana posisi duduk, enak atau tidak. Terus habis itu dashboard juga perlu kita perhatikan ya kondisinya. Pastikan bahwa dia kondisinya juga masih oke. Terus habis itu kita perhatikan, kita periksa juga kondisi plafon, bagaimana kondisinya masih oke atau tidak. Terus habis itu jok juga perlu kita perhatikan. Nah, ini dia joknya, bahan aslinya masih ada ya, fabric di bagian dalam. Nah, ini dilapisin dengan sarung semi kulit yang tidak permanen. Kondisinya juga masih oke, seperti itu. Nah, setelah kita periksa, kita pastikan kondisi dalam mobil itu sudah oke, sudah sesuai, sudah cocok. Nah, berikutnya coba kita nyalakan mobil. Nah, sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita buka kap mesin dulu, kita periksa di bagian atas mesin, bagian bawah mesin, pastikan bahwa tidak ada rembesan oli. Terus habis itu kita periksa juga, kita ngolong juga, kita periksa bagian bawah kondisinya bagaimana, aman atau tidak. Terus habis itu kita periksa juga olinya, level oli, kondisi oli. Terus habis itu ini
radiator coolant kondisi sama levelnya. Pastikan bahwa dia kondisinya masih oke. Nah, setelah kita cek, kita pastikan kondisinya aman. Nah, barulah kita coba nyalakan mobil. Nah, ini sekarang kita coba colokin. Nah, di sini untuk colokan kunci mobilnya. Nah, sekarang kita coba nyalakan mobil. Nah, pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di akinya sudah soak. Jadi perlu diganti ya. Diganti atau dicas kalau masih bisa dicas. Atau bisa juga permasalahannya di dinamo starternya. Jadi dinamo starternya perlu diservis atau direparasi. Nah, terus untuk getaran mesin yang masuk bisa kita rasakan dengan kita pegang kita pegang setir, kita rasakan bagaimana dari posisi duduk juga kita bisa rasakan bagaimana getaran mesin. Pastikan bahwa getaran mesin yang masuk ke dalam mobil itu sangat minim. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebihan berarti ada permasalahannya, bisa jadi di engine mountingnya ya. Jadi sudah pecah, sudah retak, jadi perlu diganti. Atau bisa mesinnya pincang, jadi perlu di tune up atau diservis. Atau bisa ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah, berikutnya yang perlu kita periksa itu di kilometernya. Nah, Daihatsu Sirion ini dia kilometernya di 138.000. Ya, di sini ada servis terakhirnya ya. Jadi ini servis terakhirnya. Ada servis berikutnya. Jadi kayaknya sudah waktunya ganti oli. Oh, ini ada juga nih di bagian atas nih servis setelahnya nih ada. Jadi masih ini ya. Ya. Jadi masih bisa ganti oli lagi di 143 ya. Oke. Nah, terus habis itu di sini juga dia ada tapi buku servisnya, buku servis Mobeng seperti itu. Nah, pastikan jika kita mencari mobil bekas antara kilometer, terus kondisi mobil, fisik dan rasa, serta servis recordnya sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang ternyata kilometernya sudah diturunkan atau di reset. Nah, sekarang kita periksa ke bagian mesin ya. Sekarang kita buka. Nah, di sini untuk buka kap mesinnya nih ada di bawah nih agak ngumpet. Nah, oke. Nah, di bagian sini dia spionnya sudah elektrik ya, tapi dia belum retract. Pengaturannya ada di sini. Nah, di bagian bawah ini ada pembukaan buat tangki bensin. Bukan untuk tangki bensin. Oke. Nah, sebelum kita ke depan, sekarang kita periksa dulu. Nah, ini door trim, kondisi door trim juga masih oke. Ada ini lecet-lecet karena pemakaiannya. Oke. Nah, di bagian sini ada kontrol buat power window di keempat pintunya. Nah, coba kita buka dulu jendelanya. Nah, di sini buat lock unlock power window. Nah, terus yang perlu kita periksa lagi di bagian masing-masing pintu itu adalah sealer pintu. Nah, pastikan bahwa sealer pintunya itu oke. Tidak ada cacat, tidak ada perbaikan atau ada ya. Jadi kita perlu periksa karena apa? Karena apabila sealer pintu itu sudah cacat, berarti ada kemungkinan pintu sudah reparasi. Dan apabila sealer pintunya itu tidak ada, berarti ada kemungkinan pintu sudah gantian. Nah, sekarang kita periksa ke bagian mesin. Nah, untuk buka mesin dia ada, ini dia hampir pas di tengah ya. Jadi kita congkel ke atas. Sekarang kita periksa mesinnya. Nah, Daihatsu Sirion ini mengusung mesin 1300 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Nah, untuk memeriksa kondisi mesin masih bagus, yang paling mudah yang perlu kita perhatikan adalah di ritme dan suara mesinnya. Pastikan bahwa ritmenya dia konstan beraturan, terus habis itu suara mesinnya juga halus. Nah, untuk memeriksa memeriksa mobil tidak bekas nabrak depan, yang perlu kita perhatikan itu yang paling utama itu adalah di sealer kap mesin. Pastikan bahwa sealer kap mesin ini aman. Nah, dan bagian dalam kap mesin pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Nah, terus habis itu di bagian depan ini ada besi memanjang yang kita sebut apron. Di apron juga kita pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Nah, kita periksa juga di bagian samping-samping, jangan sampai ada perbaikan atau reparasi. Nah, untuk memeriksa mobil yang tidak bekas banjir, kita bisa periksa di komponen-komponen metal yang ada pada mesin
pastikan bahwa komponen metalnya itu aman, tidak ada karat dan tidak ada juga sisa-sisa lumpur atau kotoran-kotoran yang mengendap di tempat-tempat yang susah untuk dibersihkan. Nah, setelah kita pastikan, kita periksa mesin. Sekarang kita coba periksa ke bagian yang lain ya. Oke. Nah, bagi yang mencari mobil city car atau hatchback dengan kapasitas 5 penumpang yang dia mereknya Daihatsu ya. Jadi yang pertama, perawatannya juga mudah. Terus yang kedua, hampir semua bengkel bisa menanganinya. Yang ketiga, dealer Daihatsu juga tersebar di seluruh Indonesia. Yang keempat juga bentuknya juga masih termasuk yang sporty ya untuk ukuran tahun 2013 ya, jadi udah usia 10 tahun. Nah, dan ini juga model tipe yang tertinggi ya, dia model M, dan dia juga bumpernya juga sudah diganti yang tipenya tipe sporty. Sama peleknya juga termasuk yang yang kombinasinya yang bagus ya. Nah, mungkin mobil Daihatsu Sirion ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Nah, sekarang coba kita periksa ke bagian belakang ya. Kita bagian belakang, kita coba duduk di bagian belakang, kita lihat apa saja yang ada ya. Oke. Nah, sekarang saya masuk ke bagian belakang. Saya tingginya 174 cm. Nah, ini posisi mengemudi saya. Di Daihatsu Sirion ini masih luas ya. Jadi masih ada mungkin sekitar 9 atau 9 jari masih ada ya. Nah, terus habis itu untuk headroom juga cukup tinggi, masih ada sekitar 5 jari. Nah, untuk joknya dia pelipatan joknya bisa 40% 60% ke depan. Nah, tapi dia senderan kepala tergabung dengan jok ya, jadi tidak bisa diatur ketinggiannya. Nah, seat belt ada 3 titiknya, ada 3 nih. Jadi 3-3-nya bisa dapat seat belt 3 titik. Nah, terus di bagian bagian belakang ini ada handle tangan. Nah, di bagian sini di door trim tidak ada apa-apa. Nah, cuman di sini ada tempat penyimpanan. Nah, di sini ada buat gantungan barang yang maksimal 3 kilo. Seperti itu. Oke, lampu baca hanya di bagian depan. Oke, sekarang kita periksa di door trim ya. Nah, door trim kondisi juga masih oke. Terus habis itu child lock juga sudah dilengkapin. Nah, sealer pintu juga perlu kita periksa, pastikan bahwa sealer pintu kondisinya masih oke ya. Nah, sip. Oke, sudah kita periksa bagian duduk di bagian belakang bagaimana. Sekarang kita lihat ke bagian belakangnya ya. Nah, ini pintu bagian belakang. Nah, di bagian belakang itu ini spoiler sudah ada, defogger belakang ada, wiper belakang juga ada, sensor parkir juga sudah ada, seperti itu. Nah, dia juga ini ya sudah diganti yang model sporty ininya, bumpernya, jadi nambah ini kesannya bagus ya, seperti itu. Nah, sekarang kita coba periksa ke bagian bagasinya. Nah, pada pintu bagasi itu yang perlu kita periksa juga sealer pintu bagasi. Pastikan bahwa sealer pintu bagasi itu aman, untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak belakang. Nah, ini juga bagian tulang-tulang pintu juga perlu kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi. Di sini bagian sini juga kita perlu periksa ya. Oke. Nah, di sini ada traynya. Nah, untuk ukuran bagasinya ini, untuk ukurannya sih cukup untuk mobil hatchback. Nah, terus habis itu di bagian bawah ini ada ban cadangan, tapi dia ukurannya temporary ya, sementara, seperti itu. Oke. Nah, bagian bagasi sudah kita periksa. Sekarang kita tutup. Nah, di bagian ini buat pengisian bensin, dia ada di sebelah kiri. Nah, sekarang kita periksa di bagian door trim belakang. Nah, door trim belakang juga kondisi juga masih oke. Terus habis itu sealer pintu belakang juga kita periksa. Nah, kondisi juga masih oke nih, sealer pintu belakang ya. Sealer pintu belakang. Terus habis itu kita periksa juga di sini child lock juga ada ya. Oke. Nah, ini tampilan bagian belakang. Nah, ini tampilan dashboard ya secara keseluruhan. Oke. Sekarang kita periksa ke bagian depan. Nah, di bagian depan door trim kondisi juga masih oke. Terus habis itu sealer pintu juga kita periksa. Sealer pintu kita periksa, kondisi juga masih oke.
nih sealer pintu. Nah ini tampilan depan ya, tampilan depan. Nah sekarang oke, coba kita periksa bagian dashboard ya, bagian dashboard sama apa aja yang ada di depan ya. Oke. Nah untuk setirnya, dia setir kondisi juga masih oke. Nah cuman ini kulit jeruknya sudah agak nipis ya, tapi masih oke secara keseluruhan. Belum dilengkapi dengan airbag. Nah ini cluster speedometernya. Nah di bagian sini ada pengaturan buat lampu ya, lampu fog lamp, lampu sen, serta lampu dim. Di bagian sini ada pengaturan buat wiper depan belakang serta air wiper. Nah terus habis itu kita ke bagian tengah. Nah di bagian tengah ini kisi-kisi AC ada dua di bagian atas. Nah radio dia besar, ini orisinil bawaan bawaan pabriknya ya. Jadi Bluetooth bisa, MP3, compact disc, terus radio FM AM, terus habis itu bisa juga colokan USB ya. Nah terus di bagian sini ada tombol buat lampu hazard. Di sini ada penyimpanan penyimpanan terbuka. Nah ini maticnya ya, dia maticnya sampai kecepatan yang paling rendah ada 2 ya, 3, terus sama D ya, terus N, R sama P. Ini shift locknya. Terus di sini buat kontrol AC. Nah kontrol AC di bagian atas dia ada 3 nih, ada 3 tingkat ya dia. Nah di bagian atas ini ada buat ini arah semburan angin AC. Bagian tengahnya ada tombol buat mati nyalakan AC. Jadi kalau posisinya dia mati, dia angin saja. Nah di bagian sini ada pengaturan buat di sini suhu AC. Terus habis itu di sini ini nyala nih defogger belakang. Nah ini nyala mati defogger belakang. Nah di bagian sini ada buat pengaturan. Nah ini kalau yang di bagian tengah ini buat kecepatan angin AC, ada 4 kecepatan. Nah di sini ada ventilasi buat luar dan dalam. Nah terus habis itu di bagian sini ada laci penyimpanan tertutup. Oke. Nah di bagian sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Nah terus di bagian bawah sini dulu nih. Bawah sini ada ini nih power outlet, ada 2 cup holder, ada tempat penyimpanan juga. Nah di sini ada rem tangan ya, handle rem tangan. Nah di sini juga bisa naruh barang juga, di sini bisa ya. Nah di bagian sini juga bisa kita periksa nih di kunci seat belt. Pastikan bahwa di kunci seat beltnya ini aman, tidak ada karat atau sisa lumpur untuk memastikan mobil aman, tidak bekas banjir. Nah terus habis itu di bagian sini juga ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka ya. Oke. Nah terus kita ke bagian atas. Nah di bagian atas ini ada handle tangan. Nah ini sun visor dilengkapi dengan cermin, ada tutupnya juga nih. Oke. Nah di sini lampu baca. Nah spion dia ada pengatur kesilauannya tapi secara manual. Nah terus untuk sun visor bagian supir juga dilengkapi dengan cermin dan ada tutupnya juga. Cukup bagus. Oke. Nah di sini ada tempat buat nyelipin kartu atau kertas-kertas kecil. Oke. Nah mungkin ini saja video review mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Daihatsu Sirion 1,3 tipenya M Sport Matic tahun 2013. Nah apabila berminat silakan hubungi Zal Motor ya. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga, serta simulasi kredit saya cantumkan di video ini. Nah pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa terus tukar tambah, bisa. Terus ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah jangan lupa juga jika kita mencari mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya, terus habis itu performa mesinnya, terus kaki-kakinya bagaimana, masih oke atau tidak, terus habis itu power steeringnya, terus pengeremannya, terus maticnya, perpindahannya masih halus atau tidak, masih responsif atau tidak, bisa kita cek dengan kita test drive. Nah di Zal Motor sendiri ini di sini terletak di pusat otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi yang memiliki area parkir yang luas. Dan Zal Motor juga mudah, dari gerbang utama kita tinggal lurus ketemu dengan bundaran. Nah belok kiri sedikit ada di hub untuk Zal Motor ya. Jadi area showroom kita juga posisinya juga mudah dicari. Oke.
Nah, mungkin ini saja video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum. Dan ini jangan lupa juga follow di sosmed kami ya, di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok Zal Motor Channel. Nah, di akhir video ini saya juga mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu review mobil-mobil Daihatsu yang lain serta playlist mengenai beberapa tips dalam mencari mobil ya, video dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih. Jangan lupa komentarnya juga, share juga ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.